Bayangkan, seorang janda kaya raya, hidupnya penuh dengan kemewahan. Rumah megah, mobil mewah, harta melimpah. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Tapi siapa sangka, di balik senyum dan perhiasan yang ia kenakan, hatinya justru hampa, sepi, rapuh, karena ditinggal mati suami di usia muda. Hari-harinya terasa dingin, kosong, hingga pada suatu sore yang sederhana, takdir mempertemukannya dengan seorang penjual jagung rebus di pinggir jalan desa. Seorang pemuda tampan tapi polos, bukan siapa-siapa, tidak berharta, tidak berkuasa. Hanya seorang lelaki biasa dengan senyum tulus dan tangan yang kasar karena bekerja keras. Sejak saat itu, jantung sang janda berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ada perasaan yang lama terkubur, kini bangkit kembali. Namun, apa jadinya bila seorang wanita kaya jatuh hati pada penjual jagung manis yang lugu? Mungkinkah cinta itu bisa tumbuh? Atau justru akan menjadi luka? Apakah hati sang janda benar-benar akan menemukan kebahagiaan? Atau hanya akan terkoyak oleh fitnah, gosip, dan cemoohan orang-orang yang tak henti-henti menghakimi? Halo, sahabat kisah Luna. Terima kasih sudah setia menonton. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita lanjut ke ceritanya. Maya berdiri di beranda rumah megahnya. Rumah itu berdiri anggun di pinggir desa dengan pilar-pilar tinggi, cat putih bersih, dan pagar besi berukir indah. Dari luar, semua orang menganggap hidupnya sempurna. Ia memiliki sawah yang luas, toko kelontong, bahkan sebuah mobil mewah yang jarang sekali ia pakai. Tetapi siapa yang tahu, di balik semua itu Maya seringkali duduk sendirian di kursi rotan, memandangi langit sore yang mulai berwarna jingga dengan hati yang hampa. Usianya baru menginjak 32 tahun, namun statusnya sebagai seorang janda membuatnya terasa jauh lebih tua. Suaminya meninggal mendadak 2 tahun lalu karena sakit keras, meninggalkan harta yang cukup untuk membuat Maya hidup tanpa kekurangan. Namun seiring berlalunya waktu, ia menyadari bahwa harta tidak bisa menggantikan kehangatan seorang pasangan. Rumahnya megah, tapi sunyi. Ruang tamu besar dengan lampu kristal berkilauan itu sering hanya menyala untuk dirinya sendiri. Hari itu, Maya memutuskan untuk berjalan-jalan ke pasar desa. Sudah lama ia tidak turun langsung, biasanya ia hanya menyuruh pembantu. Namun entah mengapa, sore itu ada dorongan kuat untuk merasakan kembali hiruk-pikuk desa. Pasar tradisional desa kecil itu tidaklah besar, hanya deretan lapak bambu dengan atap seng seadanya. Tapi suasananya selalu ramai, aroma sayur segar, teri goreng, dan kue basah bercampur jadi satu. Maya berjalan pelan. Beberapa pedagang menyapanya dengan ramah, sebagian lain dengan rasa sungkan. Semua orang tahu siapa Maya, janda kaya raya yang hidup menyendiri di rumah besar. Sebagian merasa segan, sebagian lain iri, bahkan ada yang berbisik-bisik di belakangnya. Namun Maya hanya tersenyum tipis, mencoba mengabaikan semua itu. Dan disitulah pandangannya terhenti. Di ujung deretan lapak, seorang pemuda muda tampak sibuk meniup bara kecil di tungku arang. Asap tipis mengepul, menebarkan aroma jagung rebus yang manis. Pemuda itu tampan dengan caranya sendiri. Kulit sawo matang, rambut hitam sedikit berantakan. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi senyum itu begitu jujur, begitu tulus, hingga mampu menembus dinding hati Maya yang selama ini beku. Pemuda itu bernama Raka. Semua orang di desa mengenalnya sebagai penjual jagung rebus yang selalu bekerja keras. Usianya sekitar 24 tahun, jauh lebih muda dari Maya. Namun wajahnya memancarkan kesungguhan dan kehangatan yang membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya.
Maya berhenti sejenak, berpura-pura melihat-lihat. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan. Ia bahkan bertanya-tanya, mengapa baru kali ini ia benar-benar memperhatikan sosok Raka. Padahal pemuda itu sudah lama berjualan di pasar yang sama. Dengan sedikit gugup, Maya melangkah mendekat. "Jagungnya manis, Dik?" tanyanya lirih. Raka menoleh dan untuk pertama kalinya tatapan mata mereka bertemu. Sekejap saja, dunia seolah berhenti berputar. Raka tersenyum lebar, memperlihatkan gigi putihnya yang rapi. "Manis, Bu, baru matang. Mau coba?" katanya dengan suara ramah, tanpa sedikit pun menyadari siapa sebenarnya wanita di depannya. Maya tersenyum kecil, perasaan hangat menjalari dadanya. Ia mengangguk pelan dan menerima sebutir jagung rebus yang disodorkan Raka. Hangatnya jagung itu seolah menular ke dalam hatinya yang dingin. Saat menggigit biji jagung yang empuk dan manis, Maya merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa jagung, melainkan rasa bahagia kecil yang sudah lama tak ia rasakan. Beberapa pedagang di sekitar mereka memperhatikan diam-diam. Bisik-bisik mulai terdengar samar. Itu bukan Maya ya? Masa iya? Janda kaya raya itu beli jagung di sini? Namun Maya tidak peduli. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bebas, merasa hidup. Obrolan mereka singkat, hanya seputar harga jagung dan cuaca sore itu. Tapi bagi Maya, momen itu lebih berarti daripada semua pesta mewah yang pernah ia hadiri. Ada sesuatu pada cara Raka berbicara yang sederhana, polos, dan tidak dibuat-buat. Tidak ada basa-basi, tidak ada kepura-puraan. Semua murni, semua nyata. Ketika Maya pulang sore itu, ia membawa lebih dari sekadar jagung rebus. Ia membawa pulang sebuah perasaan baru yang lama hilang, getaran cinta. Namun Maya tidak menyadari bahwa langkah kecil menuju kebahagiaan itu juga akan membawa badai besar ke dalam hidupnya. Badai yang akan menguji keberanian, harga diri, dan hatinya yang rapuh. Hari-hari setelah pertemuan itu, Maya tak bisa lagi menjalani hidupnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Senyum sederhana Raka, tatapan matanya yang jujur, serta caranya berbicara yang apa adanya, seakan menancap dalam-dalam di ingatannya. Malam-malam sunyi yang dulu ia habiskan dengan membaca novel atau menonton televisi, kini berubah menjadi malam penuh renungan. Sesekali, tanpa sadar, ia tersenyum sendiri saat mengingat pertemuan singkat di lapak jagung rebus itu. Hati Maya terasa seperti hati remaja belasan tahun yang baru pertama kali merasakan jatuh cinta. Ada rasa hangat yang tak bisa ia jelaskan, rasa yang muncul hanya dengan mengingat sosok pemuda sederhana itu. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, ada pula perasaan ragu. Maya tahu dirinya adalah seorang janda kaya raya. Hidupnya bergelimang harta peninggalan almarhum suami. Rumahnya besar, tanahnya luas, dan ia terbiasa bergaul dengan orang-orang berada. Sedangkan Raka hanyalah seorang penjual jagung rebus, dua dunia yang seolah tak mungkin bisa bersatu. Raka sendiri sama sekali tak pernah membayangkan bisa diperhatikan oleh Maya. Hidupnya sejak kecil sudah keras. Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia 10 tahun. Sejak itu, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya yang sakit-sakitan membuat Raka tak bisa hanya berpangku tangan. Ia bekerja apa saja yang bisa dilakukan. Mencangkul di sawah orang, mengangkut hasil panen, hingga akhirnya memilih berjualan jagung rebus di pasar kecil dekat desanya. Setiap pagi, Raka berjalan kaki ke ladang untuk membeli jagung muda dari petani. Ia mengikat jagung-jagung itu dengan tali sederhana, membawanya dengan sepeda tua yang sudah berkarat. Siang hingga malam, ia duduk di pasar, ditemani asap tungku arang yang kadang membuat matanya perih. Namun ia tetap sabar menunggu pembeli. Kadang dagangannya laris,
kadang tidak, tapi semangatnya tidak pernah surut. Meskipun hidup sederhana, Raka dikenal sebagai pemuda yang sopan dan rendah hati. Ia selalu menyapa orang lebih tua dengan penuh hormat, tak pernah berkata kasar, dan selalu jujur dalam berdagang. Banyak orang tua diam-diam berangan-angan ingin menjadikannya menantu. Namun asmara memang bukan prioritas Raka. Baginya yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa membeli obat untuk ibunya dan menjaga nama baik keluarganya. Pertemuan dengan Maya mengubah segalanya. Awalnya, ia tidak tahu siapa Maya. Baginya, Maya hanyalah seorang perempuan anggun yang tiba-tiba mampir membeli jagung. Namun, bisikan seorang pedagang sayur di sampingnya membuat Raka tertegun. "Itu Bu Maya," ujar pedagang itu sambil melirik. "Janda kaya di ujung desa. Rumahnya gede banget. Katanya tanahnya banyak." Raka seketika menunduk. Ia merasa aneh, bahkan canggung. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita seperti Maya mau membeli jagung darinya, apalagi berbicara ramah kepadanya. Hari-hari berikutnya, Maya semakin sering terlihat di pasar. Kadang ia membeli beberapa tongkol jagung, kadang hanya mampir untuk menyapa atau menanyakan kabar. Raka yang biasanya dingin dan cuek terhadap pembeli, mulai merasa lapaknya terasa lebih hangat setiap Maya datang. Kehadirannya seperti membawa suasana berbeda. Namun di balik rasa senang itu, tumbuh keraguan. Raka sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas dekat dengan wanita seperti dia? Aku siapa? Dia siapa? Sayangnya, mulut manusia memang sulit dikendalikan. Bisik-bisik warga desa mulai terdengar. Jangan-jangan si Raka ngincer harta Bu Maya, kata seseorang di warung kopi. Mana mungkin janda kaya mau serius sama tukang jagung, sahut yang lain. Kata-kata itu menyakitkan, meski Raka berusaha menutup telinga. Ia tahu harga dirinya dipertaruhkan. Maya pun tak luput dari cibiran. Beberapa ibu-ibu di desa bergosip ketika melihat Maya mampir ke lapak Raka. Janda, kok mau sama anak muda miskin? Memalukan sekali. Kasihan almarhum suaminya, baru 2 tahun meninggal, istrinya udah lengket sama tukang jagung. Komentar sinis itu sempat membuat Maya termenung lama di kamarnya. Malam itu, ia duduk di kursi goyang, menatap pekarangan rumahnya yang luas. Hatinya perih, tetapi justru dari rasa sakit itulah Maya semakin menyadari bahwa perasaannya terhadap Raka bukan sekadar kagum. Ia benar-benar jatuh cinta. Yang membuat Maya jatuh hati bukanlah ketampanan Raka semata, tapi kesederhanaan sikapnya. Raka tidak pernah memandang Maya dengan tatapan penuh harap akan harta. Ia tidak pernah berbicara manis untuk mengambil hati. Raka hanya menjadi dirinya sendiri, jujur, polos, dan tulus. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Maya memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Raka, kamu gak pernah bosan ya tiap hari jualan jagung di sini?" Raka yang sedang meniup tungku untuk menjaga bara api tetap hidup, menoleh sebentar lalu tersenyum. "Bosannya ada, Bu. Kadang capek juga. Tapi kalau saya berhenti, siapa yang akan beli obat ibu saya? Hidup ini kan harus dijalani. Nggak bisa dipilih seenaknya." Jawaban itu membuat dada Maya bergetar. Kata-kata sederhana, tapi lahir dari ketulusan hati seorang anak yang penuh tanggung jawab. Ia melihat bukan hanya seorang penjual jagung di hadapannya, tetapi seorang lelaki yang tahu arti berkorban demi keluarga. Mata Maya sempat berkaca-kaca. Ia buru-buru menunduk, takut terlihat. Sejak hari itu, keyakinannya semakin dalam. Ia tidak lagi sekadar mengagumi, tetapi benar-benar jatuh cinta. Namun, Maya juga tahu jalan cintanya tidak akan mudah.
Ia sadar di mata orang lain, ia hanyalah seorang janda kaya yang turun derajat bila bersama seorang penjual jagung rebus. Dan perlahan, badai itu mulai terasa. Cibiran makin keras, tatapan sinis makin menusuk, seakan-akan seluruh desa ikut mengawasi setiap langkah mereka. Tapi Maya tahu satu hal, rasa yang ia simpan dalam hati terlalu tulus untuk dipadamkan hanya karena omongan manusia. Sejak pertemuan itu, hari-hari Maya tak lagi sama. Pagi yang biasanya ia isi dengan duduk termenung di beranda sambil menatap kebun bunga, kini selalu disertai rasa berdebar. Setiap kali sinar matahari menembus tirai kamarnya, bayangan senyum Raka seakan hadir menyapanya. Ada sesuatu yang menghangatkan, sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Saat menyeruput kopi panas di meja makan besar yang selalu sepi, Maya sering tiba-tiba tersenyum sendiri. Ia teringat caranya Raka menyodorkan jagung rebus dengan tatapan polos dan senyum sederhana. Hal-hal kecil itu yang dulu tak pernah ia pedulikan, kini justru jadi sumber kebahagiaan. Kadang Maya merasa bodoh. Ia membatin, aku ini siapa? Janda kaya, berusia 32 tahun, disegani orang di desa, mengapa bisa jatuh hati pada penjual jagung di pasar? Semakin ia mencoba menepis, semakin kuat perasaan itu menempel. Cinta memang aneh, ia datang tanpa izin, tanpa logika, tanpa hitungan. Setiap sore, Maya selalu punya alasan untuk keluar rumah. Kadang ia berkata kepada pembantunya ingin mencari sayur segar. Kadang hanya berjalan-jalan sebentar. Namun sesungguhnya tujuan yang ia tuju hanya satu, lapak jagung milik Raka. Awalnya ia ragu, tapi lama-lama langkah itu terasa alami. Ada rasa yang tak bisa ia jelaskan, seolah rasa hatinya sendiri yang menuntun kakinya ke pasar. Warga desa tentu saja mulai memperhatikan. Dua orang ibu yang tengah memilih cabai berbisik-bisik sambil melirik. Bu Maya sekarang rajin banget ke pasar ya? Iya, aneh juga. Biasanya kan belanja selalu suruh pembantu. Mereka saling pandang dan senyum penuh arti, seakan sudah mengerti sesuatu yang tak terucap. Maya pura-pura tak peduli, tapi dalam hati ia sadar langkahnya selalu diawasi. Bagi Maya, obrolan kecil dengan Raka sudah lebih dari cukup untuk membuat hatinya hangat. Kadang ia bertanya soal jagung. Rak, ini jagungnya manis sekali. Kamu beli dari mana? Raka tersenyum sambil membersihkan tungkunya. Dari ladang Pak Wiryo, Bu. Kalau panennya pas, jagungnya memang enak. Kadang mereka hanya bicara tentang cuaca. Wah, akhir-akhir ini hujan terus. Lapakmu jadi basah ya? Tanya Maya. Tidak apa-apa, Bu. Asal tukunya tetap nyala, jagung bisa matang. Saya sudah biasa. Pernah pula Maya dengan sengaja membayar lebih dari harga yang seharusnya. Ini Rak, kembaliannya simpan saja. Anggap tambahan buat beli arang. Namun Raka buru-buru menggeleng. Tidak bisa begitu, Bu. Dagangan harus jujur. Kalau saya terima lebih, nanti rezekinya tidak berkah. Jawaban sederhana itu membuat Maya semakin kagum. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, ia menemukan seorang pemuda sederhana yang teguh menjaga kejujuran. Sementara itu, di sisi lain, Raka mulai dilanda kebimbangan. Ia tak bisa memungkiri, setiap kali Maya datang, ada rasa hangat di dadanya. Namun ia sadar betul, perbedaan mereka bagaikan langit dan bumi. Ia hanya pemuda miskin, dengan pakaian seadanya, menanggung ibunya yang sakit-sakitan. Sedangkan Maya adalah seorang janda kaya, terpandang, dihormati, dan punya kehidupan yang jauh berbeda darinya. Suatu malam, setelah membereskan lapaknya, seorang teman lama, Jono, menepuk pundaknya. Rak, hati-hati ya. Aku lihat akhir-akhir ini Bu Maya sering banget mampir ke tempatmu. Raka menoleh heran. Kenapa memangnya? Jono tertawa kecil. Ya, orang-orang udah mulai ngomongin. Mereka bilang kamu cuma numpang hidup dari harta janda itu.
Katanya, kamu sengaja cari muka. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti racun. Ia tak membalas, hanya tersenyum kecut, lalu menghela nafas panjang. Namun dalam hatinya ia merasa diguncang. Apa benar orang-orang akan mengira aku hanya memanfaatkan Maya? Besoknya ketika Maya kembali datang, Raka terlihat lebih kaku. Senyumannya tak selebar biasanya. Bicaranya singkat-singkat. Ia melayani dengan cepat, bahkan menghindari percakapan. Maya menyadari perubahan itu. Hatinya langsung diliputi rasa takut. Apakah Raka mulai menjauhiku karena gosip? Malam itu, Maya termenung lama di kamarnya. Di tangannya tergenggam foto almarhum suaminya. Air mata menetes tanpa sadar. Mengapa cinta harus selalu dihakimi orang lain? Apakah aku salah bila akhirnya hatiku menemukan ketulusan di tempat yang tak disangka? Di luar sana gosip memang semakin liar. Di warung kopi, para lelaki berbisik. Kalau Raka benar dapat hati Bu Maya, wah, langsung kayak mendadak dia. Besok-besok jangan kaget kalau dia udah gak jualan lagi, naik mobil mewah. Di pos ronda, sekelompok anak muda bergurau. Kalau Raka jadi suami Bu Maya, jangan-jangan kita harus panggil dia Juragan Raka. Sementara di kalangan ibu-ibu, cibiran terdengar lebih pedas. Malu-maluin, janda kaya kok naksir tukang jagung, apa kurang lelaki lain? Kesian almarhum suaminya, baru 2 tahun meninggal, udah lengket sama anak muda miskin. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Maya. Meski ia berusaha tegar, hatinya tetap pedih. Malam-malam ia menangis diam-diam hanya ditemani kesepian yang panjang. Namun anehnya, di balik semua luka itu, perasaan Maya justru semakin kuat. Ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia dapat dari lelaki lain. Ketulusan. Harta bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa membeli kejujuran dan senyum polos seperti milik Raka. Dalam hatinya, Maya mulai mengambil keputusan. Ia tidak akan menyerah. Lebih baik aku dihina karena mencintai orang sederhana daripada dipuja karena hidup tanpa cinta. Di sisi lain, Raka pun berjuang dengan perasaan yang ia pendam. Malam-malam panjang ia lewati dengan berpikir keras. Apa aku pantas? Apa aku tidak mempermalukan dirinya? Namun setiap kali ia mengingat tatapan mata Maya, mata yang penuh kehangatan sekaligus kesepian, hati kecilnya berbisik. Dia butuh aku, bukan hartanya. Dan begitulah, cinta itu tumbuh. Diam-diam, dalam kesunyian, dalam keraguan, tapi juga dalam ketulusan yang tak terbantahkan. Mereka berdua masih belum berani mengungkapkan secara langsung. Namun setiap tatapan, setiap senyum, sudah cukup menjadi bahasa hati yang hanya mereka mengerti. Mereka tidak tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi dingin. Maya merasakan jarak yang makin lebar antara dirinya dan Raka. Pemuda itu yang biasanya menyambutnya dengan senyum ramah, kini lebih banyak diam. Tatapannya cepat berpaling, kata-katanya singkat, dan gerak-geriknya seolah menghindar. Awalnya Maya mencoba berpikir positif. Mungkin dia lelah, mungkin dagangannya tidak laku. Tapi semakin hari, sikap Raka semakin jelas. Setiap kali Maya datang, ia hanya melayani seadanya, lalu buru-buru beralih ke pekerjaan lain, seakan tidak ingin terlalu lama bicara. Maya pulang dengan hati yang hancur. Malam-malamnya kembali dipenuhi tangis. Di dalam kamar yang luas dan mewah, ia merasakan kesepian yang berlipat ganda. "Mengapa Raka? Apa salahku?" bisiknya sambil menatap langit-langit. Sementara itu, di sisi lain desa, gosip semakin membara. Ibu-ibu di warung kopi berbisik, "Tahu nggak, sekarang Bu Maya makin sering beli jagung. Jelas dia naksir Raka." Ada yang menimpali dengan nada sinis, "Janda kaya gitu kok jatuhnya sama tukang jagung? Kebangetan." Bahkan anak muda di pos ronda tak kalah kejam.
Mereka tertawa-tawa sambil berkata, "Hati-hati loh, nanti Raka jadi juragan mendadak. Kita malah disuruh kerja di ladangnya." Gelak tawa itu menusuk telinga Raka setiap kali lewat. Hatinya bergejolak. Ia mencintai Maya, itu tak bisa ia pungkiri. Tapi harga dirinya terluka. Ia tidak ingin dianggap lelaki yang numpang hidup dari harta janda kaya. Ia tidak ingin ibunya yang sakit-sakitan mendengar gosip murahan tentang anaknya. Maka satu-satunya jalan yang ia pilih adalah menjauh. Namun Maya tidak menyerah. Suatu sore ia memberanikan diri mendekati Raka di lapaknya. "Raka, kenapa kamu berubah? Apa aku sudah melakukan sesuatu yang membuatmu marah?" Suaranya bergetar. Raka menunduk, tak sanggup menatap wajahnya. "Tidak, Bu, saya cuma sibuk. Tapi dulu kamu selalu ramah padaku. Sekarang seperti ingin menjauh." Raka terdiam lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Bu Maya, dunia kita berbeda. Orang sudah banyak bicara. Saya tidak ingin membuat ibu malu." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di hati Maya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Raka yang hanya bisa menunduk pasrah. Di tengah luka itu, muncullah seorang lelaki lain, Damar. Ia adalah pedagang sukses dari desa sebelah, kaya raya dan terkenal pandai berbicara. Sejak lama ia menaruh hati pada Maya, tapi niatnya tidak pernah murni. Ia melihat Maya lebih sebagai ladang emas daripada pasangan hidup. Melihat kedekatan Maya dengan Raka, Damar merasa terusik. Ia lalu memanfaatkan gosip yang beredar untuk kepentingannya. Di warung kopi ia berkata lantang, "Raka itu jelas hanya mau hartanya Maya. Mana mungkin janda kaya raya rela dekat dengan tukang jagung miskin. Sudahlah, itu hanya akal-akalan dia." Perkataannya langsung menyulut warga. Orang-orang yang tadinya hanya bergosip mulai benar-benar percaya. Ada yang bahkan terang-terangan berkata, "Kasihan Bu Maya kalau sampai harta warisannya jatuh ke tangan pemuda miskin itu. Hancur sudah nama keluarganya." Kabar itu pun sampai ke telinga Maya. Hatinya hancur. Ia merasa dipermalukan, dihina, dan dikucilkan. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat Raka ikut terhanyut dalam tekanan itu. Raka benar-benar menjauh, seakan cinta mereka hanya mimpi singkat yang tak punya tempat di dunia nyata. Malam itu, Maya menangis di kamar sendirian. Ia menatap foto almarhum suaminya sambil berbisik, "Aku hanya ingin bahagia lagi. Salahkah aku mencintai orang sederhana?" Sementara Raka, di gubuk kecilnya, duduk termenung di samping ibunya yang sedang tidur. Hatinya gelisah. Ia ingin sekali mengejar Maya, mengatakan bahwa ia juga mencintainya. Tapi bayangan ejekan orang-orang terus menghantui. Ia tak ingin nama Maya rusak hanya karena dirinya. Ujian itu benar-benar mengoyak hati keduanya. Cinta yang tumbuh dengan indah kini harus berhadapan dengan tembok besar bernama harga diri dan pandangan masyarakat. Dan dari kejauhan, Damar tersenyum licik. Ia tahu, inilah saatnya masuk kehidupan Maya, berpura-pura menjadi penyelamat, padahal diam-diam dialah biang luka yang sesungguhnya. Hari-hari penuh luka itu membuat Maya semakin merenung. Ia duduk lama di kamarnya, menatap keluar jendela yang menghadap ke jalan desa. Dilihatnya, anak-anak kecil berlari, pasangan suami istri berjalan bersama, dan ia bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku hanya menonton kebahagiaan orang lain? Aku juga berhak bahagia." Sejak suaminya meninggal, Maya selalu berusaha tegar. Ia membuktikan pada dunia bahwa ia bisa hidup sendiri dengan segala kemewahan yang ditinggalkan. Namun, kini ia sadar harta tidak pernah bisa menggantikan kebutuhan hatinya. Dan kini, hatinya hanya berlabuh pada satu orang, Raka, penjual jagung sederhana itu. Malam itu Maya berdoa panjang. Dengan suara bergetar,
Ia berkata pada Tuhan, "Jika benar Dia untukku, beri aku keberanian untuk memperjuangkannya. Jangan biarkan aku kalah hanya karena omongan manusia." Keesokan harinya, dengan hati berdebar, Maya melangkah ke pasar. Orang-orang menatapnya, sebagian berbisik, sebagian terang-terangan mengejek. "Lihat, si janda kaya datang lagi. Mau beli jagung siapa hari ini? Hahaha." Namun Maya mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli. Raka yang sedang sibuk di lapaknya terkejut melihat Maya datang. Ia mencoba pura-pura sibuk, menunduk dalam-dalam. Tapi Maya berdiri di hadapannya, tidak bergeming. "Raka," katanya lirih namun tegas. Raka menelan ludah, suaranya terbata. "Bu, kenapa kesini lagi?" "Aku ingin bicara, tapi bukan sebagai pembeli, bukan juga sebagai orang asing. Aku ingin bicara dari hati ke hati." Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa pedagang berhenti berjualan, pura-pura sibuk tapi telinganya terarah penuh. Suasana pasar yang biasanya ramai mendadak seakan hening. Maya melanjutkan dengan suara bergetar. "Raka, aku tahu banyak orang bicara. Aku tahu mereka mencibir, menuduh, bahkan merendahkanmu. Tapi dengarkan aku. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin jujur pada hatiku. Aku menyukai kesederhanaanmu. Aku kagum dengan ketulusanmu. Aku butuh kamu, Raka." Raka terdiam. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Hatinya yang sejak lama bergolak, kini semakin kacau. Ia ingin sekali berkata, "Aku juga mencintaimu." Tapi bayangan ejekan warga, harga diri, dan masa depannya yang tak pasti membuat lidahnya keluh. "Bu, jangan bicara begitu di depan orang banyak. Mereka nanti salah paham," katanya terburu-buru. Maya menatapnya dalam. "Biarlah, biar mereka tahu. Aku tidak ingin lagi sembunyi. Kalau memang mencintai orang sederhana dianggap salah, maka biarlah aku salah. Asal aku jujur pada hatiku sendiri." Bisik-bisik warga semakin kencang. Ada yang geleng-geleng kepala, ada yang mencibir, bahkan ada yang diam-diam terharu. Di saat suasana semakin tegang, muncullah Damar dengan langkah angkuh. Ia berdiri di tengah kerumunan dan bersuara lantang. "Maya, apa yang kau lakukan? Malu pada keluargamu, malu pada mendiang suamimu. Kau mau mencoreng nama baikmu hanya karena pemuda miskin ini?" Warga yang tadinya hanya berbisik, kini ikut bersuara. Sebagian mendukung Damar. "Benar, Maya terlalu berharga untuk tukang jagung." Maya menatap Damar tajam. "Jangan berpura-pura peduli, Damar. Aku tahu maksudmu. Kau hanya ingin hartaku. Kau bukan benar-benar peduli pada kebahagiaanku." Damar terperangah. Warga desa ikut terdiam. Untuk pertama kalinya, Maya bersuara lantang melawan tekanan. Raka berdiri, wajahnya pucat. Ia merasa semakin kecil di tengah kerumunan. Tapi Maya melangkah mendekat padanya. Dengan suara yang kini lebih tenang namun penuh tekad, ia berkata, "Raka, aku tidak peduli dengan harta, status atau apa kata orang. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah hatimu juga sama dengan hatiku?" Raka menunduk, tangannya gemetar. Ia merasakan tatapan semua orang menusuk dirinya. Tapi ketika ia menoleh dan melihat mata Maya, mata yang penuh keteguhan dan cinta, dadanya bergetar hebat. Air mata menetes tanpa ia sadari. Dengan suara pelan, hampir berbisik, ia berkata, Aku juga mencintaimu, Bu Maya. Tapi aku takut. Aku takut aku tidak pantas." Maya tersenyum samar, lalu menggenggam tangannya erat. Cinta tidak pernah bicara tentang pantas atau tidak. Cinta hanya bicara tentang hati. Dan hatiku sudah memilihmu. Kerumunan mendengus,
Sebagian tak percaya, sebagian masih mencibir. Tapi ada juga yang mulai melihat keberanian Maya dengan kagum. Damar yang merasa dipermalukan menggenggam tangan dengan marah. "Kau akan menyesal, Maya," teriaknya sebelum pergi. Namun Maya tidak gentar. Di tengah pasar yang gaduh, ia dan Raka berdiri berdampingan. Tangan saling menggenggam, hati bergetar hebat. Dunia seakan berbalik arah. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi sembunyi. Untuk pertama kalinya, mereka memilih jujur pada perasaan sendiri. Tentu jalan mereka masih panjang, penuh rintangan dan luka. Tapi hari itu menjadi saksi keberanian seorang janda kaya raya yang memilih cinta ketimbang gengsi. Dan di sanalah awal dari perjalanan baru dimulai. Hari itu, setelah kejadian di pasar, gosip tentang Maya dan Raka menyebar lebih cepat daripada angin. Tiap sudut desa membicarakannya. Ada yang mengejek, ada yang marah, dan tak sedikit pula yang penasaran. Nama Maya dan Raka menjadi bahan omongan siang dan malam. Raka merasa semakin tertekan. Ia mencintai Maya, sudah jelas. Tapi bisikan orang-orang membuat dadanya sesak. Ia tak ingin Maya makin dihina karena dirinya. Beberapa kali ia bertekad untuk benar-benar pergi dari desa, mencari kehidupan baru di kota agar Maya terbebas dari cibiran. Namun setiap kali ia hendak melangkah, bayangan wajah Maya selalu muncul. Tatapan teduh, senyum lembut, dan keberaniannya saat menggenggam tangannya di pasar. Sementara itu, Maya justru semakin teguh. Ia tidak lagi peduli pada omongan orang. "Biarlah mereka bicara, aku sudah memilih," katanya dalam hati. Tapi hatinya tetap gelisah, sebab Raka terus menjauh, diliputi keraguan. Ketegangan semakin memuncak ketika suatu malam warga berkumpul di balai desa. Dipimpin oleh Damar, mereka mengadakan pertemuan membicarakan hubungan tidak pantas Maya dan Raka. "Ini memalukan," seru Damar lantang. "Seorang janda kaya raya seperti Bu Maya tidak seharusnya jatuh ke tangan tukang jagung miskin. Apa kata desa lain kalau mendengar kabar ini? Nama baik desa kita dipertaruhkan." Orang-orang bergemuruh, sebagian mengangguk setuju, beberapa bahkan berteriak, "Usir saja Raka, jangan biarkan dia merusak nama Maya dan keluarga besarnya." Di saat suasana semakin panas, pintu balai desa terbuka. Maya masuk dengan langkah tenang namun tegas. Semua mata tertuju padanya. Bayangan lampu minyak menyorot wajahnya yang berwibawa, namun matanya tetap lembut. "Cukup. Kalian semua berbicara seakan kalian yang menjalani hidupku, seakan kalian yang merasakan kesepianku. Aku tidak meminta kalian menyetujui pilihanku. Aku hanya meminta kalian menghormatinya." Suasana hening. Tidak ada yang berani memotong kata-katanya. Maya menoleh ke arah Damar. "Dan kau, Damar, berhentilah berpura-pura peduli. Aku tahu sejak lama kau mengincar hartaku, bukan hatiku. Semua orang di sini harus tahu, bukan Raka yang mendekatiku, tapi aku yang memilihnya." Warga terperangah. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang kaget, ada yang pelan-pelan mengangguk, seakan baru menyadari siapa yang sebenarnya tulus. Namun Damar tidak tinggal diam. Dengan wajah merah padam ia membalas, "Kau sudah dibutakan cinta, Maya. Pemuda miskin itu hanya menunggu saat yang tepat untuk menguras hartamu." Belum sempat Maya menjawab, Raka berdiri. Ia yang sejak tadi bersembunyi di kerumunan, kini melangkah maju. Dengan suara bergetar ia berkata lantang, "Hentikan Damar, aku tidak pernah meminta harta Bu Maya. Aku hanya menjual jagung, itu saja. Kalau memang cinta dianggap hina hanya karena aku miskin, maka biarlah begitu. Tapi satu yang harus kalian tahu, aku tulus."
Air mata Maya jatuh mendengar kata-kata itu. Warga yang tadinya mencibir, kini mulai melihat keberanian Raka. Ada yang berbisik, "Anak itu jujur, lihat matanya." Damar semakin tersudut. Ia mencoba menyerang lagi. "Tapi kalian tidak akan bisa bahagia. Dunia kalian berbeda jauh. Kau hanya akan mempermalukan Maya." Namun Maya melangkah maju, berdiri di samping Raka lalu menggenggam tangannya erat-erat. "Kalau kebahagiaan diukur dari harta, maka aku sudah lama bahagia. Tapi nyatanya aku tetap kesepian. Raka menyisi hatiku, bukan kantongku. Itu yang tidak pernah kau mengerti, Damar." Kerumunan terdiam. Perlahan, suasana mulai berubah. Seorang ibu tua berujar pelan, "Kalau Bu Maya memilihnya, siapa kita yang melarang?" Seorang bapak menambahkan, "Benar, selama mereka tulus, kenapa kita yang sibuk mencibir?" Sorak dukungan mulai terdengar, meski masih bercampur dengan suara yang tidak setuju. Namun satu hal jelas, keberanian Maya telah membuka mata banyak orang. Damar yang semakin kalah akhirnya pergi dengan wajah penuh amarah. "Kalian semua akan menyesal!" teriaknya sebelum menghilang dalam gelap malam. Malam itu, di balai desa, Maya dan Raka berdiri bersama. Mereka tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Gosip mungkin tidak akan hilang dalam sekejap. Tapi kini mereka tidak lagi sendiri. Mereka memilih menghadapi dunia bersama. Maya menatap Raka dengan senyum penuh keyakinan. "Kita akan lewati semua ini asal kita tetap bersama." Raka mengangguk, air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kebahagiaan yang akhirnya ia temukan. Sahabat Kisah Luna, dari cerita ini kita belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal status, kekayaan, atau rupa. Hati yang tulus lebih berharga daripada harta yang melimpah. Jangan pernah meremehkan orang sederhana, karena ketulusan seringkali lahir dari kesederhanaan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tulis kota asal kalian di kolom komentar, like, share, dan subscribe channel Kisah Luna. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.